Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK, TKA, Saintek, Matematika yang telah diujikan tahun ini. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Diberikan titik P, Q, dan R pada ruang 3 dimensi dengan sifat besar dari PR kuadrat sama dengan 8/5 besar dari QR kuadrat, dan besar sudut yang dibentuk oleh vektor PQ dan PR adalah pi/4. Jika besar dari vektor PQ per vektor QR sama dengan A itu lebih besar 1, maka A sama dengan, pada soal diketahui besar dari vektor PR kuadrat sama dengan 8/5 besar dari vektor QR kuadrat. Maka kita bisa tuliskan besar dari PR kuadrat dibagi dengan besar dari vektor QR kuadrat itu sama dengan 8/5. Maka besar dari vektor PR dibagi dengan besar dari vektor QR sama dengan akar 8 per akar 5. Maka kita bisa simpulkan bahwa besar dari vektor PR itu akar 8 dan besar dari vektor QR-nya akar 5. Sedangkan sudut yang dibentuk antara vektor PQ dan PR adalah 45 derajat atau pi/4. Maka kita boleh gambarkan suatu segitiga pada ruang 3 dimensi tersebut. Misalnya ini sudut P, Q, dan R. Pada soal diketahui sudut yang dibentuk antara PQ dan PR. Sudut yang dibentuk antara PQ dan PR adalah pi/4. Maka itu adalah sudut P. Misalnya ini theta. Itu sama dengan pi/4. Sedangkan panjang PR-nya akar 8 dan panjang QR-nya akar 5. Maka dengan menggunakan aturan kosinus kita bisa tuliskan QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan PR kuadrat minus, ini besarnya semua ya, jadi besar dari PQ kuadrat, ini besar dari PR kuadrat minus 2 kali besar dari PQ kali besar dari PR cos theta, atau QR-nya kan akar 5 ya, berarti ini jadi akar 5 kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah dengan PR-nya akar 8. Jadi ini akar 8 kuadrat minus 2 kali PQ besar dari vektor PQ dikali PR-nya akar 8 cos pi/4, atau ini 5 sama dengan besar dari PQ kuadrat plus 8 minus 2 kali besar dari PQ plus cos 45 ini setengah akar 2, berarti jadi setengah kali 8 kali akar 2. Maka ini jadi 5 sama dengan PQ besar dari vektor PQ kuadrat plus 8 minus akar 16, berarti 4 ya. Maka ini jadi 4 besar vektor PQ. Kita pindahkan 8 ini ke kiri, maka ini menjadi minus 3 sama dengan besar PQ kuadrat minus 4 kali besar PQ. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya, yaitu PQ kuadrat
PQ kuadrat minus 4 besar dari PQ plus 3 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan persamaan kuadrat ini menjadi besar dari PQ minus 3 ya, minus 3 dikali dengan besar dari PQ minus 1 ya. Ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan besar dari PQ-nya itu sama dengan 1 atau besar dari PQ-nya sama dengan 3. Maka perbandingan antara PQ, besarnya vektor PQ dengan besarnya QR itu kan sama dengan, misalnya ini PQ-nya 1, maka 1 per QR-nya kan akar 5. Ini kan lebih kecil dari 1, maka jawabannya tidak memenuhi ya, ini tidak memenuhi. Tetapi kalau kita ambil PQ-nya 3, maka PQ per QR-nya kita dapatkan sebesar 3 per akar 5. Jadi ini perbandingan antara besar vektor PQ dengan besar vektor QR-nya adalah 3 per akar 5. Jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua. 8 log X minus 2 sama dengan P log X kuadrat minus 4 dengan X lebih besar 2. Jika X minus 2 log 8 sama dengan A, maka nilai P adalah, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep logaritma ya, bahwa jika A log B, maka ini juga sama dengan 1 per B log A, 1 per B log A ya. Dan A log B sama dengan C, maka jika kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan, maka A pangkat C itu sama dengan B. Maka dari soal 8 log X minus 2 sama dengan P log X kuadrat minus 4, itu kita tuliskan menjadi 1 per X minus 2 log 8, ini sama dengan P log X kuadrat minus 4. Sedangkan dari soal diketahui bahwa X minus 2 log 8 sama dengan A, maka ini sama dengan 1 per A, 1 per A sama dengan P log X kuadrat minus 4. Kita rubah bentuk log ini menjadi bentuk perpangkatan, maka menjadi pangkat berarti ini X kuadrat minus 4, X kuadrat minus 4 itu sama dengan P log 1 per A, P log 1 per A. Jika kedua ruas ini kita pangkatkan A, masing-masing dengan A, ruas kiri juga pangkat A, ruas kanan juga pangkat A, maka ini menjadi X kuadrat minus 4 pangkat A itu sama dengan P pangkat 1 per A pangkat A, ini menjadi P pangkat 1 atau P. Maka kita bisa tuliskan kembali, ini P nya sama dengan, karena A minus B kuadrat itu kan sama dengan A minus B dikali dengan A plus B. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi X minus 2 dikali X plus 2 pangkat A. Maka ini P sama dengan X minus 2 pangkat A dikali X plus 2 pangkat A. Nah, dari soal X minus 2 log 8 sama dengan A, ini kan dalam bentuk perpangkatan itu sama dengan 8 ya, sama dengan X minus 2 pangkat A. Maka
X minus 2 pangkat A ini sama, kita ganti dengan 8. Jadi P sama dengan 8 kali X plus 2 pangkat A. Jadi jawabannya A ya. Berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus g 1 min 2x pangkat 2. Jika g3 sama dengan 2, g aksen 3 sama dengan minus 5, maka f aksen minus 1 adalah, pertama kita turunkan dulu fungsi fx, yaitu f aksen x sama dengan 2 dikali fungsi yang dalam kurung, berarti ini kali 3x kuadrat plus g 1 min 2x pangkat 2 kurang 1, berarti pangkat 1 dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung, fungsi dalam kurung, maka ini jadi 6x plus g aksen 1 minus 2x dikali dengan turunan 1 minus 2x itu minus 2. Maka f aksen x kita tuliskan kembali menjadi 2 dikali 3x kuadrat plus g 1 min 2x kali 6x minus 2 g aksen 1 min 2x. Maka f aksen minus 1 adalah berarti x nya minus 1, maka ini jadi f aksen minus 1 nya sama dengan, kita ganti x nya dengan minus 1, berarti 2 dikali 3 kali minus 1 kuadrat plus g 1 minus 2 dikali minus 1 kali 6 kali minus 1 minus 2g aksen 1 minus 2 kali minus 1. Nah, maka ini jadinya f aksen minus 1 sama dengan 2 dikali 3 kali 1 ya, karena minus 1 kuadrat 1, maka ini jadi 3 plus g 1 minus 2, berarti jadi G3 dikali dengan minus 6 minus 2G aksen 3. Maka F aksen minus 1 nya sama dengan 2 dikali 2 kali 3 plus G3 nya kan 2 kali dengan minus 6 minus 2 kali G aksen 3 nya, G aksen 3 nya kan min 5, berarti dikali dengan minus 5. Maka ini menjadi 2 kali 5 dikali minus 6 plus 10, berarti 4. Maka F aksen minus 1 nya sama dengan 40. Jadi jawabannya D. Oke, selanjutnya untuk soal yang keempat. Berikutnya kita membahas soal yang keempat. Jika akar pangkat 3 dari 8 pangkat X plus 2 sama dengan 1 per 32 pangkat 2 minus X, maka nilai dari akar pangkat 3 dari 4 pangkat X sama dengan titik-titik. Pertama kita rubah bentuk akar menjadi bentuk perpangkatan ya, maka ini menjadi 8 pangkat X plus 2 berpangkat 1 per 3. Ini sama dengan, kita bisa tuliskan menjadi 32 berpangkat minus 1 pangkat 2 minus X. Dan 8 merupakan 2 pangkat 3, maka ini jadinya 2 pangkat 3 kali X plus 2 berpangkat
1/3 sama dengan 32 itu 2 pangkat 5, maka ini jadi 2 pangkat minus 5 berpangkat 2 min X, atau kita bisa tuliskan menjadi 2 pangkat X plus 2 sama dengan 2 pangkat minus 5 kali 2 minus X. Maka karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya juga sama, berarti ini menjadi X plus 2 sama dengan minus 5 kali 2 minus X. Maka X plus 2 sama dengan minus 10 plus 5X itu. Maka ini jadinya 12 sama dengan 4X. Berarti X-nya ternyata sama dengan 3. Untuk X-nya 3, maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat X itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Atau sama dengan 4 pangkat 3 berpangkat 1/3. Maka sama dengan 4. Jadi jawabannya D. Berikutnya kita masuk pada soal yang kelima. Diberikan fungsi f dengan fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x elemen R. Jika diketahui luas daerah U, x, y dengan 2y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan fx dengan batas x lebih besar sama dengan minus 6 lebih kecil sama dengan minus 2 adalah U, dan luas daerah V dengan Y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan fx dengan batas x lebih besar sama dengan minus 2 lebih kecil sama dengan 0 adalah V, maka integral dari 4x f2x kuadrat minus 8dx dari 1 sampai 2 sama dengan untuk daerah U, yaitu sama dengan x, y dengan 2y nya lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan fx dengan batas x lebih besar sama dengan minus 6 lebih kecil sama dengan minus 2 tuh. Maka kita tuliskan ini jadinya luas daerah U itu integral dari minus 6 sampai minus 2 y dx ini sama dengan U. Dari soal 2y sama dengan fx, maka y-nya sama dengan 1/2 fx. Maka L-nya kita bisa tuliskan kembali menjadi minus 6 sampai minus 2 integral. Dari y-nya kita ganti dengan 1/2 fx dx ini sama dengan U. Maka integral dari fx dx dengan batas minus 6 sampai minus 2 itu sama dengan 2U. Kemudian untuk daerah V sama dengan x, y dengan y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan fx dengan batas x lebih besar sama dengan minus 2 lebih kecil sama dengan 0. Kita bisa tuliskan nih luasnya sama dengan integral dengan batas minus 2 sampai 0 y dx ini sama dengan V. Dari soal y sama dengan fx, berarti kita bisa tuliskan ini menjadi integral dari minus 2 sampai 0 fx dx itu sama dengan V kecil ya. Maka integral dari 1 sampai 2 ya, integral dari fungsi 4x f2x kuadrat minus 8dx dari 1 sampai 2 itu kita bisa tuliskan menjadi integral f 2x kuadrat minus 8 4x dx dari 1 sampai 2. Kita misalkan 2x kuadrat minus 8 ini kan sama dengan P.
maka dP sama dengan 4x dx. 4x dx, maka 4x dx ini adalah sama dengan dP. Dengan jika P sama dengan 2x kuadrat minus 8 sama dengan P, maka ini kan x1 ya. Jadi untuk batasnya, kita cari batasnya untuk x1 sama dengan 1, maka P nya sama dengan 2 kali 1 minus 8, ini berarti minus 6. Kemudian x2 nya sama dengan 2, berarti batasnya dari P sama dengan 2 kali 2 kuadrat minus, ini kan kuadrat ya, minus 8, maka 0. Berarti jika integral fungsi ini kita nyatakan dalam P semua, maka batasnya dari minus 6 sampai 0. Berarti ini menjadi integral dari minus 6 sampai 0 Fp dP sama dengan, jadi bentuk di atas yaitu integral dari f 2x kuadrat minus 8 4x dx dari 1 sampai 2, ini menjadi sama dengan integral dari minus 6 sampai 0 Fp dP. Nah, ini juga kita bisa tuliskan dalam x ya, kita bisa nyatakan dalam x kembali, maka sama dengan integral dari minus 6 sampai 0 Fx dx. Sedangkan integral dari Fx dx dengan batas minus 6 sampai 0 ini kita bisa tuliskan menjadi integral dari minus 6 sampai minus 2 Fx dx ditambah dengan integral dari minus 2 sampai 0 Fx dx. Maka integral dari f 2x kuadrat minus 8 4x dx dari 1 sampai 2 adalah, karena dari sini kita tahu bahwa integral dari minus 6 sampai 2 dari fungsi fx dx akan 2u, maka ini kita ganti dengan 2u ditambah dengan integral dari fx dx dengan batas minus 2 sampai 0 kan v, maka ini jadi v. Maka jawabannya adalah 2u plus v, jadi D.